wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datanglah salah seorang dari negeri Afrika. Datang jauh ke negeri Baghdad untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saat itu Imam Ahmad bin Hanbal sedang dalam keadaan dilarang oleh pemerintahannya saat itu untuk menyampaikan ilmu di majelis-majelisnya, sehingga beliau tidak keluar sama sekali dari rumahnya. Jadi itu disebabkan karena Imam Ahmad tidak mau mengeluarkan fatwa bahwa Al-Quran adalah makhluk. Jadi saat itu Imam Ahmad sedang dilarang oleh pemerintahannya untuk menyampaikan ilmu gitu. Tidak boleh membuka majelis dan seterusnya. Tapi akhirnya ada salah seorang dari negeri Afrika yang namanya adalah Baqi bin Makhlad. Imam Baqi bin Makhlad. Dia adalah salah seorang dari negeri Afrika. Sengaja datang jauh dari negeri Afrika ke Irak hanya untuk bertemu dengan Imam Ahmad, untuk bisa menimba ilmu dari Imam Ahmad. Tapi saat sampai di negerinya Imam Ahmad, Imam Baqi bin Makhlad ini mendapat berita bahwa Imam Ahmad sudah tidak boleh lagi memberikan ilmu di masjid-masjid, di majelis-majelisnya. Sampai akhirnya Imam Baqi datang ke rumah Imam Ahmad dan persis menanyakan, "Wahai Imam, bisakah engkau ajari aku satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, tiga hadis, dan seterusnya untuk menimba ilmu?" Kata Imam Ahmad, "Engkau dari mana?" Apa dari Hijaz? Lebih jauh dari itu. Dari mana? Dari Afrika gitu. Dan kata Imam Ahmad, "Sungguhnya engkau mungkin tahu bahwa aku hari ini dilarang oleh pemerintah saat itu untuk memiliki majelis di dalamnya Imam Ahmad menyampaikan ilmu. Gak boleh kan Imam? Sebelumnya kan Imam Ahmad itu dipecut, dicambuk. Cuman karena beliau tidak mau mengeluarkan fatwa bahwa Al-Quran adalah makhluk, suatu yang diciptakan. Maksudnya Al-Quran itu bukan makhluk, bukan sesuatu yang Allah ciptakan. Al-Quran itu, tapi Al-Quran adalah sifat Allah, kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan makhluk gitu. Karena kalau Al-Quran makhluk, maka yang namanya makhluk itu pasti ada kekurangan dan kesalahan. Maka nggak mungkin Al-Quran memiliki kekurangan dan kesalahan, kan gitu ya. Hingga Imam Ahmad nggak mau bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran Karim, "Fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Berilah dia perlindungan ke orang-orang musyrikin saat mereka minta tolong kepada kalian. Gunanya apa? Agar mereka mendengar kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk ucapan Allah itu, tapi sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, dari sebab itu Imam Ahmad dicambuk sampai akhir pingsan, dan tidak ada orang saat itu kecuali Imam Ahmad yang masih mempertahankan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk ciptaan Allah. Akhirnya beliau dilarang untuk mengisi-ngisi kajian, dilarang. Nah, singkat cerita, orang Afrika ini Baqi bin Makhlad datang. Dan Imam Ahmad berkata, "Sungguh engkau tahu apa yang terjadi pada diriku hari-hari ini. Tidak boleh menyampaikan ilmu, dan kalau ketahuan itu bisa bahaya." Tapi kata Imam Baqi, "Wahai Imam, bagaimana ceritanya gitu? Apapun saya akan lakukan." Akhirnya kata Imam Ahmad, "Masuklah ke rumah." Saat beliau sudah masuk di rumah Imam Ahmad, terjadilah diskusi bagaimana aku tidak bisa menyampaikan gitu. Kalau aku ketahuan, maka semua akan bahaya. Singkat cerita kata Imam Ahmad, "Tapi ada satu cara yang dengannya engkau bisa menuntut ilmu dariku." "Bagaimana wahai Imam?" "Setiap pagi datanglah engkau dari arah fulan menuju rumahku, melewat depan rumah Imam Ahmad dalam keadaan seperti orang yang meminta-minta, pengemis." Kata Imam Ahmad, "Biar tidak ada orang yang curiga kepadaku dari polisi dan seterusnya, tim pengamanan ini. Biar tidak ada yang dicurigai, rumahnya Imam Ahmad itu sudah menjadi sorotan gitu. Tidak boleh Imam Ahmad." Akhirnya kata beliau, "Berjalanlah setiap pagi ke rumahku itu, ke depan rumahku, dalam keadaan orang mengemis-ngemis.
seperti orang minta-minta gitu. Datang ke tempat dari sana, terus berjalan seperti orang yang minta-minta, sampai akhirnya engkau berada di depan rumahku, engkau ketuk-ketuk rumahku dalam seperti orang yang sedang ingin mengemis, minta-minta gitu. Nanti aku akan bukakan pintu, kemudian aku akan menyuruhmu untuk masuk ke dalam, dan aku akan sampaikan kepadamu setiap pertemuan 5 hadis. Setiap pertemuan 5 hadis. Akhirnya itu yang dilakukan, Bu. Lama itu terjadi, sangat lama sekali. Dia rela dalam keadaan seperti mengemis, orang melihat dan seterusnya, demi untuk mendapatkan 5 hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Buku Musnad Imam Ahmad itu isinya hadis-hadis Rasul sebesar ini. Besar segini kalau tidak salah, atau mungkin lebih. Buku terbesar yang menghimpun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan tidak sempurna keilmuan kaum muslimin gitu ya, seorang sampai akhirnya membaca buku Musnad Imam Ahmad, pemahaman tentang Islam, tentang agama ini dan sebagainya. Akhirnya itu yang dilakukan oleh Imam Baqi bin Makhlad. Sampai akhirnya Imam Ahmad itu dimaafkan, kemudian diizinkan karena sang khalifah berganti. Khalifahnya berganti. Kemudian Imam Ahmad menjadi dibolehkan lagi mengisi kajian dan seterusnya. Kemudian Imam Ahmad memanggil Imam Baqi. Apakah ada di antara kalian Baqi bin Makhlad? Orang-orang saat itu bingung, siapa yang dimaksud sama Imam Ahmad? Tidak ada yang kenal dengan Imam Baqi ini. Dan akhirnya Imam Baqi mengacungkan tangan di belakang. Kemudian sama Imam Ahmad diminta untuk duduk di samping Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad menyampaikan kajiannya, ilmunya. Di akhir kajiannya beliau mengatakan, tidak ada orang yang lebih mirip seperti penuntut ilmu di zaman ini dari Imam Baqi bin Makhlad. Orang yang paling mirip dengan penuntut ilmu, kata Imam Ahmad. Di zaman ini tidak ada orang yang memiliki karakter penuntut ilmu sejati daripada Imam Baqi bin Makhlad. Itu pujian dari Imam Ahmad tentang karakter para penuntut ilmu yang hanya mereka sajalah yang berhak untuk duduk di barisan terdepan umat. Para penuntut ilmu. Jadi karakter para penuntut ilmu seperti Imam Baqi bin Makhlad. Saat beliau pulang ke negeri Afrika, beliau menjadi pemimpin di kaumnya gitu, menjadi rujukan dan menjadi imam besar yang meriwayatkan ilmu sangat banyak sekali. Dimulai dari apa? Dimulai dari hal-hal seperti itu, tapi janji Allah apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang diberikan ilmu di antara kalian. Tapi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan amradul qulub, penyakit-penyakit hati yang ditulis oleh Ummu Tamim, dan disebutkan oleh beliau dalam kitab ini bahwa ada 35 penyakit hati. Dan di akhir kitab ini beliau menulis tentang bagaimana cara mengobatinya gitu. Karena kemarin sudah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari itu tidak ada lagi yang bisa bermanfaat kepada semua orang. Hartanya tidak bisa memberikan manfaat, anak-anaknya tidak bisa memberikan manfaat, jabatannya tidak bisa memberikan manfaat di hari itu, kecuali ia yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hanya itu sajalah yang bermanfaat saat kita kembali kelak ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perjalanan yang singkat sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Abasa saat Allah menyebutkan thumma sabila yassara thumma amatahu fa aqbara thumma idza syaa'a ansyara thumma idza syaa'a ansyara. Artinya apa? Baru saja Allah sebutkan tentang proses kelahiran yang Allah telah mudahkan, thumma sabila yassara, kemudian proses kelahiran yang kami mudahkan, kata Allah, thumma amatahu fa aqbara, kemudian tiba-tiba setelahnya Allah menyebutkan kemudian aku wafatkan ia dan aku kuburkan. Jadi seakan-akan baru saja menyebutkan tentang proses kelahiran, Allah sudah menyebutkan tentang kematian. Mana tema hidup gitu? Tidak ada. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa ini menunjukkan betapa singkatnya hidup di dunia. Dan yang akan selamat, harta yang akan bermanfaat gitu untuk kita di hari akhir adalah hati yang selamat. Gitu. Maka sudah seyogianya bagi kaum muslimin dan muslimat mempelajari tentang penyakit-penyakit hati. Yang pertama saat itu adalah syirik. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat riya. Dia beramal bukan karena Allah, tapi untuk dilihat oleh orang lain, untuk mendapatkan pujian oleh orang lain, untuk mendapatkan kedudukan di hati orang lain. Maka amal ibadah yang dilakukan karena hal itu tidak diterima, dan itu penyakit hati. Penyakit hati yang ketiga adalah al-unfah minal maskanati lillah. Al-unfah
artinya kesombongan. Sombong minal maskanah lillah. Sombong dari hal apa? Dari merendah diri untuk Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sombong, merasa tidak mau dan merasa tidak butuh untuk bertekuk, apa ya bahasanya, bersimpuh, apa ya kalimatnya? Ya, bersimpuh, bertadarru', merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menangis, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau. Itu penyakit hati yang ketiga. Nah, penulis mengatakan di sini, makhluk itu biasanya, manusia itu biasanya, kalau memiliki kebutuhan kepada manusia lain, yang sekiranya orang itu mampu untuk menolongnya dari kebutuhan-kebutuhannya, atau mengeluarkannya dari kesulitan-kesulitannya, maka si A itu pasti akan datang ke si B dengan keadaan memelas, minta pertolongan, berbicara dengan penuh harapan kepada orang itu, dia kisahkan seluruh peristiwa kepada manusia itu, agar manusia itu bisa menolongnya, agar manusia itu bisa mengeluarkannya dari kesusahan dan kesulitan, kan begitu. Manusia saja kalau dalam kesulitannya, dia akan datang ke orang lain yang memiliki kelebihan, kemudian dia akan bicara panjang lebar, dia akan minta untuk dikasihani, dia akan berbicara dengan kalimat yang baik, atau bahkan bisa menangis di hadapan manusia itu. Gunanya apa? Agar orang itu bisa mendapatkan pertolongan dari manusia tersebut. Maka kata penulis, maka bagaimana dengan orang yang semua urusannya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia tidak akan bisa melakukan ini itu kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia tidak mau melakukan hal yang sama kepada Allah, gitu. Maka ini penyakit hati. Kalau kita bisa mengemis kepada orang, bukan mengemis ya mungkin ya, minta tolong kepada orang, bisa dialog panjang menceritakan semua hal, dan kita tidak mau melakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu adalah penyakit hati yang harus disembuhkan. Gitu. Penyakit hati. Saat kita minta tolong ke orang lain, Bu, bisa dengan berbagai macam hal kita sampaikan padanya, kalimatnya, kemudian mungkin dan seterusnya, tapi kita tidak mau curhat kepada Allah, gitu. Itu adalah penyakit hati yang harus disembuhkan, gitu. Bukan tidak boleh, gitu. Bukan tidak boleh. Yang dilarangnya adalah hal seperti itu bisa kita lakukan ke manusia, tapi saat kita ingin seperti itu kepada Allah, kita enggan dan merasa tidak perlu dan tidak butuh, gitu. Maka itulah yang akhirnya menjadi titik penyakit hatinya, gitu. Misalnya contoh, lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar. Di perang Badar, saat Rasul bertemu dengan pasukan musyrikin Quraisy, 1000 orang itu, sedangkan kaum muslimin hanya 300 orang. Apa yang Rasul lakukan? Rasul sampai berdoa dan Rasul angkat tangannya tinggi, sampai akhirnya sorbannya selalu jatuh, kemudian dinaikkan lagi sama Abu Bakar. Rasul angkat tangan lagi, sorbannya jatuh, dinaikkan lagi sama Abu Bakar. Sampai Abu Bakar berkata apa? Cukup ya Rasulullah, cukup. Tadarru'mu itu kepada Allah, cukup ya Rasulullah, Allah pasti akan mendengar. Tapi Rasulullah SAW terus seperti itu. Bahkan sebagian sahabat ada yang mendengar doa Rasulullah SAW. Apa doanya? Ya Allah, Allahumma, ya Allah, in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-Islam, la tu'badu fil ardi. Ya Allah, jika engkau binasakan ahli Islam, umat Islam ini yang sedikit di peperangan ini, maka engkau tidak akan lagi disembah setelah ini. Kata Rasulullah SAW. Kemudian doa yang lainnya, Allahumma anjizli ma wa'adtani, ya Allah, gitu. Tunaikanlah kepadaku apa yang telah engkau janjikan kepadaku, ya Allah, gitu. Kemudian doa lagi, Allahumma atini ma wa'adtani, ya Allah, berikanlah kepadaku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Itu kalimat-kalimat Rasul saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kemudian lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, gitu. Sungguh kami telah menzalimi diri kami, ya Allah, diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Lihat bagaimana dialognya para nabi dan rasul pada Allah Subhanahu wa taala. Iftiqarnya atau sifat tadarru' yang ditunjukkan oleh para nabi dan rasul seperti itu. Kemudian lihat bagaimana Rasul di Taif, kisah masyhur. Rasul berdoa, doa yang di Taif itu perlu ditadaburi oleh kita semua. Rasul mengatakan, ya Allah, bukankah engkau Tuhannya orang-orang yang merdeka dan orang-orang yang lemah sepertiku? Itu kalimatnya. Dan masih banyak lagi model-model yang seperti itu. Hingga Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 123 bahwa sebab kemenangan kaum muslimin di perang Badar itu adalah
saat kaum muslimin pergi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah." Dan sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar, yaitu saat kalian azillah. Zul itu dari kata hina, Bu, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu menjadi suatu hal yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, karena itu sunnahnya para nabi dan rasul. Kemudian kalau kita lihat dalam surat Al-Isra ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya orang-orang soleh sebelum kalian itu karakternya adalah, pertama, yusari'una fil khairat, selalu bergegas dalam melakukan amal kebaikan, selalu berlomba-lomba, bahkan selalu bergegas, terbesit saja satu amal baik pasti dia akan lakukan. Itu karakter orang soleh terdahulu. Dan yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan meminta ataupun dalam keadaan takut. Jadi kalau berharap, berdoanya itu penuh harapan kepada Allah, juga penuh ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua karakter orang-orang soleh terdahulu yang Allah sebutkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Wa kanu lana khashi'in, dan karakter yang ketiga, dan mereka khusyuk kepada kami, sangat khusyuk kepada kami. Baik, jadi itulah yang dimaksud dengan al-unfah minal maskanati lillah, menyombongkan diri dari bertekuk lutut bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa tidak mau atau merasa tidak harus menangis saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu adalah penyakit hati. Saat ia meminta pertolongan kepada manusia, ia mungkin bisa menceritakan ceritanya dengan sedih dan seterusnya, tapi tidak mau curhat dengan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah penyakit hati gitu.